Audio Jungle. Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah updatean terbaru dari custom ROM Nusantara OS, yang mana Nusantara OS ini sudah menggunakan baset Android 12L guys. Nah, ini merupakan Nusantara OS versi Poco F3 ya tentunya. Nah, sebelum kita review, kita masuk step instalannya dulu. Sebelum itu ada syarat-syarat yang perlu kalian penuhi sebelum melakukan eksekusi. Yang pertama tentunya di sini kalian sudah melakukan yang namanya unlock bootloader ataupun UBL guys. Dan yang kedua sudah memasang yang namanya custom recovery seperti TWRP ataupun Orange Fox yang seperti saya gunakan sekarang. Nah, ketika kalian sudah memenuhi syarat-syarat tadi, langsung saja kalian di sini sediakan lagi yang namanya OTG guys. Ya, kenapa? Karena Poco F3 itu tidak menyediakan yang namanya slot micro SD. Maka dari itu kita menggunakan USB OTG beserta flash disk untuk alat bantu flashingnya guys. Nah, di sini kalian tinggal masuk ke menu lalu pilih mount guys. Nah, ini salah tekan ya, sorry. Nah, ini mount. Habis itu pilih yang paling bawah USB OTG. Lalu kalian kembali lagi ke menu awal, lalu pilih USB OTG, lalu kalian cari file yang kalian sudah download. Nah, tentunya di sini kalian sudah download FW beserta ROM-nya guys. Nah, untuk FW-nya sendiri ataupun firmware yang saya gunakan yaitu versi 13.0.3 yang dimana ini versi EU guys. Nah, langsung saja kalian pilih FW-nya. Nah, ini FW yang saya gunakan guys ya. Nah, setelah itu kalian add to key. Nah, habis itu kalian pilih ROM-nya guys, yaitu Nusantara yang terbaru ini guys. Nah, setelah itu di sini kalian jangan lupa juga centang refresh Orange Fox after flashing guys. Nah, langsung saja kalian swipe to install. Nah, ini akan terinstall dua file guys, yang dimana pertama tentunya adalah FW-nya. Setelah menginstal FW-nya akan secara otomatis menginstal ROM-nya. Jadi kita tunggu dulu sampai selesai guys. Oke guys, di sini untuk instalasinya sudah berhasil ataupun sudah successful. Nah, kita kembali ke menu utama. Nah, setelah itu kalian masuk ke menu wipe. Habis itu kalian pilih format data guys. Nah, ini yang bagian atas ya. Nah, di sini kalian ketik yes. Nah, kalian yes. Nah, ini kita tunggu. Oke, sudah selesai. Habis itu kalian kembali lagi. Kalian pilih wipe. Kalian centang 3 guys, Dalvik metadata beserta data. Langsung saja kalian swipe to wipe. Habis itu reboot system. Dan selamat, kalian sudah berhasil menginstal custom ROM Nusantara OS pada Poco F3. Mantap ya, jos. Oke guys, kita lanjut lagi untuk reviewnya. Nah, ini merupakan tampilan utama ataupun home screen dari Nusantara OS terbaru pada Poco F3. Dan tentunya untuk wallpapernya pun sendiri sudah berubah. Dan ini menarik guys ya untuk wallpapernya. Nah, lanjut untuk aplikasi bawahnya tentunya masih sangat simple seperti versi sebelumnya. Bahkan untuk aplikasi kameranya kalian bisa lihat masih menggunakan aplikasi kamera buatan dari Nusantara OS itu sendiri. Untuk launcher yang digunakan tentunya masih sama dengan versi sebelumnya, yaitu Pixel Launcher guys. Wow, ini mantap ya tentunya. Untuk widget di sini kalian gak usah khawatir, tentunya masih menggunakan ciri khas dari Android 12 cuy. Mantap ya. Selanjutnya di sini untuk wallpaper dan gaya. Untuk wallpaper sayangnya di sini sudah tidak ada wallpaper dari khas Pixel 6 guys, tapi nggak apa-apa. Untuk tema gelap tentunya berfungsi dengan baik dan benar ya tentunya. Nah, untuk icon bertema kalian gak usah khawatir, ini masih berfungsi. Dan untuk peta aplikasi kalian bisa lihat berapa kali berapa guys. Oke, mantap ya. Selanjutnya di sini untuk panel notifikasi beserta control centernya masih sama dengan versi sebelumnya, yaitu ciri khas dari Android 12. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk di bagian tentang ponsel lalu versi Android. Nah, for information buat kalian semua bahwa versi Android yang digunakan Nusantara OS terbaru ini yaitu versi Android 12L guys. Dan apa itu Android 12L? Nah, buat kalian yang tidak tahu, Android 12L sendiri merupakan OS turunan dari Android 12 yang dirancang untuk perangkat dengan spesifikasi layar besar. Misalnya seperti tablet, laptop Chrome OS, perangkat yang bisa dilipat, ataupun perangkat lain yang memiliki ukuran layar di atas 600 dp. Tapi bukan berarti Android 12L ini tidak bisa di layar kecil, melainkan bisa kok guys. Bahkan untuk Android 12L di device kecil itu optimalisasinya lebih ditingkatkan dibandingkan versi sebelumnya guys. Bahkan untuk multitasking dan lain-lain sebagainya itu lebih ditingkatkan cuy. Bahkan UI-nya pun dikasih smooth juga cuy.
Pokoknya untuk detail-detail lebih lengkapnya silahkan search aja di Google. Takutnya kalau saya jelaskan di sini itu kita bisa kuliah selama 1 SKS guys ya. Jadi kita lanjut lagi. Dan untuk keamanan Android-nya sudah paling terbaru guys, yaitu 5 Maret 2022. Dan untuk versi kernelnya di sini sudah menggunakan custom kernel dari No Kernel cuy. Oke, mantap. Untuk fitur kustomisasi di ROM Nusantara ada Game Space. Nah, ini tentunya sangat berguna saat kita bermain game cuy. Nah, untuk mengaktifkannya itu ada paling bawah. Nah, sayangnya di sini saya belum ada game, jadi itu tidak muncul cuy ya. Nah, selanjutnya di sini ada tema. Nah, tentunya di sini kalian bisa mengganti font, icon pack, icon shape, engine dan lain sebagainya. Dan untuk notifikasi seperti ini. Nah, kalau terlalu cepat silahkan di pause aja guys untuk menghemat durasi video. Nah, di sini untuk lock screen items, fingerprint perps, yap, pokoknya kalian simak aja guys. Kalau cepat ya di pause ya. Nah, ini untuk baterainya kalian bisa tampilkan di sini. Nah, ini kalian bisa atur posisi persentase baterainya. Oke, mantap ya cuy. Nah, ini ada clock option ataupun pengaturan jam. Oke, lalu ada icon manager. Yap, seperti ini dalamannya. Selanjutnya di sini ada quick setting. Nah, ini quick setting seperti ini. Lalu ada traffic indicator. Nah, ini kalian bisa pantau kecepatan jaringan kalian di bagian status barnya ya. Oke, yang terakhir ada buttons dan selanjutnya navigation. Nah, ini navigationnya kalian bisa lihat. Oke, nah ini kalian bisa aktifkan FT back-nya. Nah, ini enak banget guys ya tentunya. Oke, mantap. Dan untuk baterai tentunya di dalam ada thermal profile. Yap, ini merupakan fitur yang sangat membantu sekali, yang dimana di dalam thermal profile ini kalian bisa mengatur performa setiap aplikasi. Nah, ini contohnya Chrome, kalian bisa set ke default, benchmark, browser, kamera, dialer, gaming, beserta streaming guys. Oke, seperti itu ya, mantap banget. Lanjut untuk penyimpanan tentunya di sini menggunakan 18 GB guys. Wow, ini sudah sangat minim guys ya, mantap banget. Dan untuk di bagian menu tampilannya, dalamannya seperti ini guys. Nah, ini kalian bisa lihat ukuran font dan lain sebagainya. Dan ada fitur terbaru menurut saya, yang dimana ini tidak ada di versi sebelumnya, yaitu white balance layar. Ya, jika salah komen di bawah guys. Dan untuk refresh rate by defaultnya di ROM ini ternyata 60 guys. Jadi untuk menikmati fitur 120 Hz nya kalian set seperti ini. Nah, jika kalian ingin dynamic kalian set 60 di atas, 120 di bawah. Jika tidak mau ya 120 guys. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada full screen app. Ya, sayangnya di sini belum ada aplikasi guys ya, jadi belum muncul. Nah, ini ada tampilan ambient ataupun AOD, always on display. Yap, untuk AOSP itu seperti ini kok guys ya. Beda dengan MIUI dengan fitur-fitur modifikasi AOD-nya. Oke, selanjutnya di sini ada per app refresh rate. Wow, perasaan ini juga tidak ada deh guys ya di versi sebelumnya. Ini ternyata kalian bisa set manual juga refresh rate setiap aplikasi. Oke, mantap banget buat custom ROM Nusantara OS 1 ini. Selanjutnya di sini kita akan mengetes performa menggunakan Antutu Benchmark versi 9.3.4 dan hasilnya mendapatkan skor di angka 662 sekian. Nah, untuk detail lebih lengkapnya silahkan kalian simak sendiri guys. Dan untuk Geekbench 5 mendapatkan hasil skor seperti ini. Nah, untuk single core-nya mendapatkan angka 800-an, sedangkan untuk multicore berada di angka 2500-an guys. Nah, seperti itu ya. Dan selanjutnya di sini untuk CPU throttling saya setting default dan mengetes selama 15 menit. Alhasil grafiknya seperti sisir guys ya. Yang terakhir itu naik turun ya, seperti itu. Dan di sini untuk CPU throttlet itu 93%. Oke, kurang 7% mencapai perfect guys ya. Wah, ini sudah lumayan ya. Belum lagi kalau ditambahkan modul performa pasti makin jos guys. Oke. Dan untuk kecepatan charging di ROM ini saya rasa agak gimana gitu. Apa mungkin karena HP saya panas? Tapi tenang saja, ini tetap bisa diakali dengan modul performa guys ataupun modul fast charging.
Selanjutnya di sini saya akan mengetes bermain game Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Nah, di sini saya akan bermain selama beberapa menit terlebih dahulu. Oke. Setelah saya bermain selama 10 menit, di sini mendapatkan FPS terstabil di angka 53 fps. Wow, ini sangat playable guys ya. Dan tentunya untuk smoothnya di sini 85% guys. Baru kali ini saya bermain Genshin Impact mendapatkan skor setinggi ini cuy. Oke, dan untuk temperaturnya panas 47 derajat guys. Oke, nggak masalah ya. Untuk game kedua di sini ada game PUBG Mobile dengan settingan smooth extreme ataupun smooth 60 fps. Nah, di sini saya akan bermain selama 1 match entah berapa menit. Nanti kalian lihat hasil akhirnya aja guys ya. Dan hasil setelah saya bermain selama 1 match 14 menit, di sini mendapatkan FPS terstabil berada di angka 61,4. Nah, untuk tingkat smoothnya di sini kurang 0,1%, udah mencapai 100% cuy. Dan untuk suhunya di sini bukan dingin, bukan panas juga, ya hangat-hangat guys ya, 43,2 derajat. Nah, dan di bawah ini merupakan grafik-grafik yang kalian bisa lihat guys ya. Oke, mantap. Selanjutnya di sini ada game terbaru yaitu Apex Legends. Di sini saya akan bermain beberapa menit ataupun 1 match guys ya untuk mendapatkan skor ataupun hasil FPS-nya. Jadi kita main dulu guys. Setelah saya bermain selama 1 match 16 menit lebih, untuk FPS terstabil berada di angka 61,0 guys. Dan untuk tingkat smoothnya di sini yaitu 99,5%. Dan untuk kestabilan suhunya di sini berada di angka 41,7 Celcius guys. Yap, seperti inilah Apex Legends di Poco F3. Ringan. Nah, itulah tadi beberapa review mengenai updatean terbaru dari Nusantara OS Poco F3. Kesimpulan dari ROM ini saya rasa nggak terlalu banyak perubahan dibandingkan versi sebelumnya. Ini hanya perubahan basetnya aja guys, yang dimana sebelumnya itu Android 12, sekarang sudah menggunakan baset Android 12L. Dan untuk bug dari ROM ini saya rasa belum bisa menemukan guys. Dan untuk SOT nya juga mohon maaf belum bisa memberikan kepada kalian semua, dikarenakan saya baru saja mendarat di ROM ini. Oke, saya rasa video cukup sampai di sini. Saya akhiri videonya. See you until next time guys.